4 alasan Gen Z nggak tertarik buat nikah. Resesi seks terus mengancam banyak negara. Gak cuma negara di Asia seperti Korea Selatan, negara di Eropa seperti Italia pun mengalami resesi seks yang membuat Italia mengalami penurunan populasi. Menurut CNBC Indonesia, resesi seks di Italia diperkirakan akan membuat populasi sekolah di Italia berkurang sampai 1 juta orang dalam 10 tahun yang akan datang. Jepang lebih parah lagi. Resesi seks membuat krisis populasi di Jepang makin mengkhawatirkan sampai banyak sekolah di Jepang yang tutup akibat angka kelahiran di Jepang yang turun drastis. Krisis populasi ini disebabkan karena generasi-generasi yang secara usia sudah layak untuk menikah, tetapi memutuskan untuk tidak menikah. Dan benarkah Gen Z tidak tertarik untuk menikah? Selengkapnya dikulik, kupas, dan ulik. Secara bahasa, pernikahan artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Pernikahan juga berarti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan mempunyai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam undang-undang terbaru juga diatur usia minimal pernikahan, yaitu kalau laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun. Kalau usia pernikahan minimal 19 tahun, berarti Gen Z sudah boleh menikah atau belum ya? Jawabannya boleh. Menurut Kompas.com, Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Artinya, jika dari tahun kelahiran yang paling awal yaitu 1997, Gen Z pada tahun ini sudah berumur 26 tahun. Tapi menurut Databox, angka pernikahan nasional pada tahun 2022 merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Di mana pada tahun 2020 menjadi tahun yang paling banyak terjadi penurunan angka pernikahan, yaitu 8,96% dari tahun 2019. Dan angka pernikahan terendah nasional pada tahun 2022 berada di Papua Barat. Jumlah pernikahan di Papua Barat hanya 2.499 pernikahan atau 0,14% dari total pernikahan di Indonesia. Jadi, apa yang menyebabkan Gen Z tidak tertarik untuk menikah? Apa karena nyaman hidup sendiri atau karena biaya hidup yang makin mahal? Pertama, finansial masih bergantung pada keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik, faktor keuangan membuat Gen Z masih tinggal dengan keluarga. Hal itu juga yang menunjukkan ketergantungan secara finansial. Gen Z yang masih ada di fase transisi menjadi dewasa sangat membutuhkan dukungan keluarga, termasuk dalam hal finansial. Kedua, pernikahan bukan prioritas bagi Gen Z. Melansir dari IDN Times yang mensurvei 51 responden, ada 37,3% Gen Z menyatakan bersedia untuk mempertimbangkan pernikahan. Dan 21,1% Gen Z mengarah ke mungkin menikah daripada tegas menjawab bersedia menikah. Ketiga, hati-hati mempertimbangkan pernikahan. Pernikahan memang tidak selalu indah. Faktor mental dan finansial jadi dua hal yang sangat dipertimbangkan Gen Z dalam memutuskan untuk menikah. Faktor paparan teknologi juga membuat Gen Z memandang pernikahan dengan cara yang berbeda. Dan keempat, masih tinggal dengan keluarga. Selain finansial yang masih bergantung dengan keluarga, faktor tempat tinggal mungkin jadi alasan paling kuat kenapa Gen Z kurang tertarik untuk menikah. Riset BPS juga menyebutkan 3 dari 10 rumah tangga terdiri dari lansia sebanyak 30,79%. Dan setengah lansia tersebut adalah kepala rumah tangga. Artinya, Gen Z masih tinggal bersama keluarga. Di luar keempat faktor tadi, mungkin juga masih ada faktor lain yang bikin Gen Z nggak tertarik menikah. Seperti harga rumah yang makin hari makin di luar nalar. Bayangin aja, kalau kita ambil UMR Jakarta sekitar 5 jutaan, dengan harga rumah di Jakarta yang ratusan juta rupiah, sampai miliaran rupiah, mau sampai kapan Gen Z nabung biar bisa beli rumah? Atau kerja keras lembur bagai kuda pun susah kayaknya buat Gen Z bisa beli rumah. Ya begitulah alasan-alasan Gen Z nggak tertarik sama pernikahan. Kalau Sobat Esensi sudah nikah belum? Jangan lupa klik di komentar ya.